Shalom dan salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Silo Campagaya yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Sehingga di pagi ini, hari Senin tanggal 29 April tahun 2024, kembali lagi kita diperjumpakan dalam santapan rohani kita. Mari kita memulai dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena di pagi ini kembali lagi Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama mendengarkan santapan rohani kita melalui YouTube channel Jemaat Silo Campagaya. Kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar apa yang menjadi firman-Mu di pagi ini, itu boleh menjadi sulu dan pedoman dalam langkah kehidupan kami hari ini. Kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka berfirmanlah kepada kami, dalam Kristus Yesus kami memohon kepadamu. Haleluya, amin. Pagi ini, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin firman Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman-Nya dalam satu tema, yaitu hanya oleh roh. Ada teka-teki orang Toraja demikian, misa ku kataku, dak dua tangku kataku. Satu saya takuti, dua saya tidak takuti. Siapa berkompromi bahkan sinkretistik, rasanya memang lebih aman dan enak. Dalam hal keyakinan dan pandangan hidup, sejatinya kita berpegang dan setia pada satu jalan saja. Hal itu berbeda dengan perspektif atau sudut pandang yang bisa dicampurkan. Sintesis Pancasila misalnya merupakan sintesis dari beberapa jalan berpikir atau aliran keagamaan, nasionalis dan sekaligus universalis. Orang Kristen di Galatia terganggu oleh aneka ajaran yang datang dari orang Kristen Yahudi. Bagi mereka, iman kepada Kristus belum cukup. Ketaatan kepada Taurat harus ditandai dengan pelaksanaan sunat. Paulus menyebut sunat itu sebagai sunat lahiriah yang mengandaikan bahwa ketaatan juga nyata dalam hal-hal lahiriah. Kepatuhan seperti itu bisa menjadi tameng untuk menutupi perbuatan-perbuatan cabul sejauh tidak ketahuan. Paulus menegaskan bahwa
tidak mungkin mengaku sebagai pengikut Kristus yang hidup oleh Roh, sementara kita tetap berkompromi pada keinginan daging. Keduanya bertentangan, buahnya sangatlah berbeda. Orang yang tunduk kepada keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-21. Hidup oleh Roh nyata melalui dua cara, yakni mematikan keinginan daging dan menghasilkan apa yang disebut buah-buah Roh. Dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Hanya oleh Roh kita dimampukan menghidupi iman kepada Kristus. Di luar itu, kita akan binasa dalam keinginan daging. Kalaupun kita mengaku sebagai pengikut Kristus tanpa Roh, kita hanya akan beragama secara lahiriah, tampak sangat religius, tetapi isinya adalah kejahatan. Bagian tersulit dari semua ini adalah menjawab pertanyaan, bagaimana mengetahui kalau kita sungguh-sungguh hidup oleh Roh? Tiada cara mengukur dan merasakannya secara lahiriah, tetapi buahnya tak akan pernah berdusta. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Perjalanan hidup kami dengan segala hal yang kami jumpai, oleh kebenaran firman-Mu semakin meneguhkan iman kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, tetapi Engkau Allah yang selalu setia menolong kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Karena itu Bapa di sorga, kami mohon kiranya dalam perjalanan hidup kami terus bergantung dan mengandalkan Engkau. Kami percayakan hidup kami hanya kepadamu, dan kami hidup dalam kekuatan dan kesetiaan kepadamu. Bersyukur bahwa Engkau yang memperkenankan kami menikmati hari ini. Kami pun percaya Engkau jugalah yang akan terus menyertai kami, menopang kami dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami serta peran kami sehingga semuanya tetap berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap saudara-saudari kami di mana saja berada, kami yakin Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhanlah yang akan menjadi penolong yang setia, terus memberikan kekuatan, kemampuan serta hikmat dari Allah untuk dapat menghadapi segala hal, baik sakit penyakit, duka cita, maupun berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Semuanya akan dapat dilalui dalam kuasa kasih dan kemurahan Tuhan. Mohon Tuhan berkati gereja Tuhan dalam menjawab panggilan di tengah-tengah kehidupan bersama, dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani, bahkan dalam kehadiran dimanapun Tuhan mau mengutus kami diberkati dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya para pemimpin-pemimpin kami diberkati sehingga dapat memimpin dengan baik dan penuh tanggung jawab serta kebijaksanaan. Kuasa dan kasih Tuhan selalu dinyatakan sehingga kami pun menikmati damai sejahtera Allah dimanapun kami berada. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani sepanjang seminggu ke depan, bahkan setiap pelayanan-pelayanan, mari Tuhan berkati, biarlah ya Tuhan semuanya dapat diangkat dengan penuh tugas dan tanggung jawab, dengan penuh hikmat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami pertaruhkan kehidupan kami dan bahkan kehidupan setiap orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka. Kiranya senantiasa berbahagia dalam Tuhan, bersama-sama dengan keluarga dapat menikmati sukacita yang berasal daripada Allah, dan juga mereka yang boleh merasakan kasih Tuhan melalui pertambahan usia akan senantiasa disempurnakanlah sukacita dalam perjalanan hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah percaya bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, tetapi Tuhan selalu menolong dan menopang kita. Tetap semangat dan bersukacita dalam Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.